Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, eh, rekan-rekan engineer, rekan-rekan pengajar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan atau mempresentasikan mengenai the 3R of data acquisition, yaitu range, resolution, dan rate. Perkenalkan, saya Aji Satria Pribadi, Sales Engineer dari PT Halia Teknologi Nusantara. Kemudian bersama saya di sini ada Pak Jamil, Technical Marketing Engineer. Sebelum kita masuk ke materi, berikut adalah agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai secara singkat Halia Tech Profile, kemudian materi yaitu why the 3Rs matter in data acquisition, kemudian real case-nya, demo, kemudian Q&A. PT Halia Teknologi Nusantara atau Haliatek. Haliatek sendiri merupakan trademark atau yang biasa kita gunakan sebagai identity atau brand ke customer. Kemudian berikut adalah visi misi kami. Jadi Haliatek sendiri merupakan engineering solution provider untuk bidang industri, edukasi, dan riset. Kita menyediakan berbagai macam solusi inovatif ke customer dengan mengedepankan tentunya kualitas, integritas, timeliness, dan cost effectiveness. Kemudian ketiga hal ini visi misi Haliatek didasari pada layanan kita ke customer. Yang pertama seperti layanan sistem integrasi, kemudian layanan consultation dan training, kemudian industrial supply. Selain itu juga kami memberikan value-value yang kita kemas, kita bundle. Value-value berikut kita berikan juga bersamaan dengan inovasi-inovasi yang kita berikan ke customer. Kemudian berikut adalah partner-partner kami, ada NI, Kunbas, CTC, Tektronix, Kitli, Kikuswi, Digiland, Businessman, Aronia, dan Visi. Sebagai authorized distributor dari produk-produk ini, kami memiliki akses langsung ke produk-produk terbaru dan technical support yang kuat, baik dari produk yang bersangkutan maupun dari Haliatek itu sendiri. Nah, berikut adalah salah satu partner kami yaitu National Instruments atau NI. Dengan NI kita bisa bantu kebutuhan Bapak Ibu sekalian untuk data acquisition system, baik dari banyak variasi pengukuran, aplikasi, dan berbagai macam sensor yang umum digunakan. NI juga dapat memberikan solusi dengan high rate pengukuran. Nah, beberapa produk populer mereka termasuk LabVIEW, yaitu sebuah software programming berbasis graphical programming language. Kemudian juga ada peralatan seperti PXI, Compact Deck, dan juga embedded system, embedded controller seperti Cherio. Nah, dengan produk-produk NI ini kami biasa melayani untuk berbagai industri seperti biomedis, otomotif, energi, dan tentunya elektronik. Kemudian ini salah satu partner kami juga yaitu Kunbas. Kunbas merupakan solusi kami untuk low cost device dan low rate product pada kebutuhan measurement. Kunbas sendiri biasa kami tawarkan untuk customer kami yang biasa menggunakan Python atau kebutuhan device dengan rate pengukuran yang tidak terlalu tinggi. Kemudian kami juga berpartner juga dengan CTC. Dari CTC kami dapat menawarkan produk seperti industrial accelerometer, terus kemudian juga piezoelectric, velocity transducer, vibration sensor, dan lain sebagainya. Kemudian produk-produk CTC ini juga didesain tahan lama dan cocok digunakan di lingkungan industri yang keras dan juga lingkungan industri yang cukup berat. Oke, selain itu kita juga berpartner dengan Tektronix. Sebenarnya Tektronix ini melengkapi NI produk karena biasanya untuk Tektronix ini sendiri, kalau NI sendiri itu merupakan device tapi PC based system, sedangkan Tektronix ini merupakan benchtop instrument, di mana benchtop instrument ini customer tinggal pakai saja, dan apabila customer ingin expand fiturnya, kita bisa pakai LabVIEW sebagai software development-nya, atau bisa gunakan juga software bawaan dari Tektronix untuk akuisisi data.
Kemudian Keysight. Dengan Keysight ini juga merupakan base of instruments. Dengan Keysight kami sebagai IDE provider. IDE ini tools untuk development, lebih ke arah RF, circuit, dan communication. Kami juga berpartner ya dengan Kikusui. Dengan Kikusui kami menawarkan berbagai produk seperti power supply, programmable power supply, kemudian pengujian untuk seperti insulation test, kemudian juga hypotester dan lain sebagainya. Baterai. Kemudian ini adalah beberapa customer kami, baik dari lingkungan industri maupun akademik dan research. Kemudian kami juga telah memberikan solusi bervariasi di berbagai sektor industri. Berikut adalah 5 industrial fokus atau sektor industri fokus kami, mulai dari akademik, elektronik, otomotif, aero, dan energi. Kemudian kami juga memiliki solusi produk dan layanan khusus seperti review technical dan consultation training, automated test system, smart factory, dan IoT. Kami juga ada mobile robotik. Kemudian seberapa besar sih cakupan layanan kami? Kami melayani mulai dari apa saja requirement yang dibutuhkan untuk membuat sistem yang Bapak Ibu inginkan, hingga jadi sebuah sistem yang dapat diaplikasikan sesuai dengan fungsinya. Jadi kita dapat membantu dalam sistem desain, prototyping, dan sistem tes. Kemudian kami juga memiliki nilai tambah dalam layanan kami seperti technical consultation, technical support by phone dan email, dan juga source code. Nah, source code ini kita berikan free pada Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian ingin mendevelop lagi, kemudian mengkomersialkan, bisa juga. Oke, kita masuk ke bagian user solution. Di sini adalah beberapa user solution yang telah kami pilih yang sesuai dengan tema kali ini. Yang pertama, di Batam kami memonitor lebih dari 1000 inputan dengan akurasi 10 mikrosecond. Nah, dengan device yang tepat kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sistem. Di sini kami menggunakan Compact Rio. Kemudian selanjutnya itu kita Pindad dan ITB blast test. Di sini kita menggunakan device data akuisisi dengan resolusi dan sampling rate yang tinggi untuk pengukuran record dan fenomena dari blast test. Lalu selanjutnya di Hyundai untuk sound and vibration analysis. Nah, untuk sound and vibration analysis sendiri kami menggunakan device dengan resolusi dan rate yang besar. Kita bisa melihat perubahan terkecil dari vibration dan sound itu sendiri. Lalu kemudian di Pindad kami menggunakan device dengan sampling rate hingga 10 kilo sampling untuk bisa menangkap fenomena dari ledakan. Oke, mungkin itu saja untuk user solution dari kami. Apabila ingin melihat user solution lainnya, bisa menghubungi kami. Oke, kemudian kita masuk ke materi, yaitu mengapa 3R ini, range, rate, dan resolution ini penting untuk akuisisi data. Jadi mengapa resolution, range, dan rate itu penting? Tentunya untuk memilih device data akuisisi yang tepat dan cocok untuk sistem Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Anda hendak mengukur suatu sinyal, penting untuk memahami seberapa akurat Anda membutuhkan data, seberapa akurat besar-besaran sinyal yang harus Anda tangkap, dan kemudian seberapa sering sinyal tersebut muncul. Dengan memahami hal ini, Anda bisa memilih alat ukur yang sesuai dan mendapatkan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, pada bagian pertama ini kita akan memasuki salah satu parameter penting dalam data akuisisi, yaitu resolusi. Jadi resolusi itu mengatur seberapa dekat sinyal yang terdigitalisasi dapat mewakili sinyal analog yang diubah. Resolusi itu sendiri juga ditentukan oleh device yang digunakan. Jadi karena dari device yang digunakan akan menggambarkan seberapa halus variasi sinyal yang Anda terima. Sebagai contoh berikut, sinyal yang berwarna merah adalah sinyal yang
di-capture oleh device dengan resolusi 3 bit. Bit sendiri adalah nilai yang dapat direpresentasikan oleh device atau perangkat. Nah, dapat Anda lihat di sini yang berwarna merah bahwa sinyal yang kita capture sebagian besar memang mengikuti bentuk kurva sinusoidal yang asli, tetapi bentuknya tidak begitu bagus, melainkan melewatkan satu bagian peak atau puncak dan beberapa detail lainnya yang mungkin penting bagi kita. Nah, dalam hal ini jika kita ingin mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik, kita perlu meningkatkan resolusi device kita. Saat kita menggandakan resolusi menjadi 6 bit dari yang awalnya 3 bit, seperti yang bisa Anda lihat, yang berwarna hijau adalah sinyal yang kita capture menggunakan resolusi dengan 6 bit. Sinyal jauh lebih rapat dan lebih mendekati dengan sinyal asli. Oke, sebelum beralih ke slide berikutnya, saya coba menjelaskan kembali mengenai resolusi. Jadi misalkan Anda ingin menimbang seekor ayam. Ayam ini beratnya persis 5,7 pounds. Dan jika timbangan yang digunakan akurat, ia akan mengukur beratnya tepat sebagai 5,7 pounds. Kemudian misalkan ayam ini menggerakkan sayapnya dan satu bulu terlepas. Apakah berat ayam berubah? Tentunya iya. Karena bulunya terlepas, saat ini ayamnya lebih ringan satu bulu. Tetapi apakah Anda melihat perubahan terkecil tersebut di timbangan? Nah, ini tergantung pada resolusi timbangan tersebut. Jadi resolusi merujuk pada seberapa rinci atau seberapa halus suatu instrumen dapat mengukur perubahan terkecil pada sebuah fenomena atau dalam suatu pengukuran. Jadi timbangan dengan resolusi yang baik seperti yang ditunjukkan misalnya pada sebelah kanan dapat mendeteksi perubahan terkecilnya, baik itu penambahan atau pengurangan berat sebuah bulu. Walaupun pada praktik yang sebenarnya pada device pengukuran banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan seperti noise, offset, gain, suhu, dan lainnya. Oke, kita masuk ke 3R yang kedua yaitu range. Jadi range pada perangkat data akuisisi itu berbeda-beda. Sebagai contoh, perangkat data akuisisi National Instruments memiliki rentang input yang dapat dipilih dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Misalkan sebuah perangkat data akuisisi NI dengan rentang maksimal plus minus 10 volt. Walaupun perangkat tersebut plus minus 10 volt, Anda juga dapat menyesuaikannya menjadi plus minus 5 volt, plus minus 2 volt, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan pengukuran yang diinginkan. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki ADC dengan rentang input plus minus 10 volt dengan resolusi 3 bit dan ingin mengukur sinyal dengan rentang plus minus 2 volt. Nah, maka kita hanya menggunakan 20% dari rentang ADC. Secara teori sebenarnya kita bisa mengetahui nilai perubahan terkecil yang dapat kita ukur untuk 3 bit. Nah, untuk 3 bit ini perubahan terkecil yang dapat kita ukur pada sinyal analog kita adalah 2,5 volt. Dari mana 2,5 volt? Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Oke, balik lagi ke tes awal. Contoh awal, pada NI device kita dapat mengubah rentang akuisisi atau range-nya dengan software NI. Jadi misalkan yang awalnya plus minus 10 volt, kita ubah menjadi plus minus 2 volt, sehingga sinyal yang dapat dibaca menjadi lebih jelas. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, sebagian besar perangkat data akuisisi National Instruments memiliki berbagai macam rentang inputan. Sebagai contoh, device NI PCIe 6343 memiliki resolusi 16 bit dengan 4 opsi rentang inputan yang berbeda-beda, mulai dari plus minus 0,2 volt hingga plus minus 10 volt, tergantung kebutuhan aplikasi yang dibutuhkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menggunakannya menyesuaikan sepenuhnya pada kebutuhan aplikasi atau sistem. Kemudian kita juga dapat menghitung perubahan terkecilnya dengan perhitungan berikut. Misalkan untuk plus minus 10 volt, maka full range-nya itu berarti 20 volt, kemudian dibagi bit pada device itu sendiri. Pada device ini bitnya 16 bit sehingga dihasilkan perubahan terkecilnya sebesar 0,0003 volt. Oke, kemudian kita masuk ke bagian sampling rate, yaitu frekuensi saat kita mengukur sinyal asli, atau lebih mudahnya seberapa sering sinyal tersebut kita ambil atau kita capture. Jadi saat kita mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital, kita harus mengambil sampel sinyal analog pada suatu waktu tertentu untuk menangkap semua karakteristiknya. Misalkan kita mengukur gelombang sinusoidal ini. Sinyal ini sebenarnya memiliki data tak terbatas pada setiap waktu tertentu. Dan untuk mengakuisisi atau mengcapture sinyal ini diperlukan perangkat data akuisisi untuk mengakuisisi titik-titik diskritnya pada waktu tertentu.
Perhatikan bagaimana sampling rate dapat mempengaruhi akurasi dan juga dapat mempengaruhi representasi sinyal asli yang kita peroleh. Jadi untuk original sinyalnya misalkan 10 Hz, kemudian dengan sampling rate 11 Hz, sinyal yang dapat direpresentasikan belum cukup baik. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi 25 Hz, sinyal yang direpresentasikan belum cukup baik, tetapi sudah hampir mendekati. Kemudian sampling rate kita tingkatkan menjadi 100 Hz. Nah, sinyal yang dihasilkan, sinyal yang direpresentasikan cukup baik dan cukup menggambarkan sinyal yang di-capture. Nah, jadi jika Anda mengambil sampel terlalu lambat, tentunya Anda akan mendapatkan gelombang yang rusak dan tidak sesuai dengan frekuensi sinyal yang sebenarnya. Masalah ini disebut aliasing dan dapat diatasi dengan mengambil sampel lebih cepat. Oke, kemudian kita masuk ke teorema Nyquist. Jadi teorema Nyquist ini adalah suatu aturan yang bisa kita ikuti. Tujuannya untuk mencegah terjadinya aliasing pada sinyal kita. Nah, teorema Nyquist menyatakan bahwa kita harus melakukan pengambilan sampel dengan frekuensi lebih dari 2 kali lipat dari komponen frekuensi maksimum yang akan kita akuisisi. Jadi walaupun demikian, pada contoh sebelumnya misalkan, kita perlu melakukan pengambilan sampel antara 5-10 kali lipat dari frekuensi maksimum dari sinyal yang ada untuk merepresentasikan sinyal aslinya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian demo. Jadi dari 3R parameter ini saya akan mendemokan menggunakan perangkat dari National Instruments. Di sini saya akan mendemokan bagaimana resolution, range, dan rate itu cukup berperan penting terhadap hasil akuisisi data. Berikut adalah device-device yang saya gunakan. Pertama, saya menggunakan sensor accelerometer untuk mendeteksi fenomena vibrasi. Parameter vibrasi ini banyak kita temukan di alat-alat di lapangan. Dan dari fenomena vibrasi ini kita bisa melihat anomali dari sinyal yang diakuisisi. Kemudian selain sensor, kita juga menggunakan modul akuisisi data vibrasi dari National Instruments yaitu NI9234. Modul ini memiliki resolusi sebesar 24 bit, range sebesar plus minus 5 volt, dan sampling rate sebesar 51,2 kilosampling per second per channel. Kemudian kita menggunakan chassis SIDEC 9191. Mengapa menggunakan chassis ini? Karena juga menyesuaikan dengan device yang digunakan, yaitu NI9234 yang hanya memerlukan satu slot SIDEC chassis. Sedangkan untuk komunikasinya sendiri, chassis ini menggunakan Ethernet. Selain itu juga kita menggunakan software FlexLogger. Software FlexLogger ini merupakan configurable software dari National Instruments yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam akuisisi data, analisa data, dan juga untuk menyimpan data. Nah, sebelum kita melakukan pengambilan data, kita perlu mendeteksi masing-masing dari device yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan software bawaan National Instruments yaitu NIMAX. NIMAX sendiri berfungsi sebagai troubleshooting dan untuk men-state atau mendeteksi juga bagian-bagian dari device yang digunakan. Apabila sudah terdeteksi, kita bisa langsung menggunakan device tersebut. Berikut juga tampilan dari FlexLogger, sebuah configurable software dari National Instruments. Tadi sebelumnya sensor kita sambungkan ke channel 1 dari NI9234 sehingga yang kita konfigurasi adalah channel 1 dari 9234. Di sini kita bisa pilih fenomenanya, physical measurement-nya apa, kita pilih acceleration, kemudian sensor pass-nya apa, kita pilih IPE, karena IPE sendiri sudah include dalam NI9234 sehingga tidak memerlukan penguat atau arus tambahan lagi. Kemudian di sini juga ada range yang bisa kita atur. Range di sini berperan dalam melihat level sinyal, dari vibrasi yang kita ukur. Misal kita rubah menjadi 0,1, range-nya plus minus 0,1. Kemudian sensitivity-nya kita rubah menjadi 0,175, menyesuaikan dari spesifikasi sensor yang kita gunakan. Kemudian di sini sampling rate-nya bisa kita rubah, mau cepat, lambat, atau fast. Kita pilih fast 10 kHz.
Kemudian coba kita setelah kita konfigurasi, kita bisa melakukan akuisisi data dengan device tersebut. Di sini kita bisa buatkan juga grafiknya untuk melihat datanya yang kita akuisisi. Nah, di sini dalam time domain kita lihat level vibrasi yang kita ukur. Nah, kita beri inputan berupa getaran atau ketukan. Di sini dapat terlihat level vibrasi yang terbaca dalam time domain. Oke, selain dalam time domain, kita juga bisa melihat dalam frekuensi domain. Caranya cukup mudah, kita bisa tambahkan kembali frekuensi graph. Kita pilih channel yang ingin digunakan. Nah, langsung kita lihat di sini fenomena vibrasi dalam frekuensi domain. Jadi dengan menggunakan frekuensi domain atau FFT ini, kita dapat memecah sinyal menjadi komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Sehingga kita dapat melihat seberapa banyak energi yang terdistribusi pada setiap frekuensi. Nah, FFT ini atau frekuensi domain ini cocok diaplikasikan untuk monitoring dalam sebuah device, misalkan motor, untuk melihat anomali yang ada pada motor tersebut. Selain analisa time domain dan frekuensi domain, kita juga bisa melihat atau menyimpan datanya, yaitu dengan masuk ke bagian logging specification. Kita bisa pilih folder mana kita dapat mau menyimpan data. Misal kita pilih bagian download. Kemudian kita juga bisa memilih bagian mana yang ingin format seperti apa file tersebut nantinya. Bisa kita format pilih menjadi file DDMS maupun CSV. Jadi misalkan kita run, kemudian setelah kita run, aplikasi akan coba menyimpan datanya. Kita stop. Nah, di sini ada bagian-bagian dari data yang kita simpan. Jadi ada yang dalam bentuk CSV, kita bisa membukanya dengan Excel. Kemudian ada yang dalam bentuk DMS, kita bisa membukanya menggunakan aplikasi Diadem dari National Instruments. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa trig R parameter ini cukup penting dalam akuisisi data, di mana pada parameter vibrasi ini dengan rate 0,1 plus minus 0,1 kita dapat melihat level dari vibrasi itu sendiri. Kemudian dengan resolusi sebesar 24 bit kita bisa melihat perubahan terkecil dari vibrasi yang diukur. Kemudian juga dengan sampling rate yang cukup tinggi kita bisa melihat sinyal dari parameter vibrasi tersebut. Oke, sedikit tambahan dari saya. Jadi ketika Anda mencari perangkat akuisisi data, yang banyak sering diperhatikan adalah mengenai jumlah channel, resolusi, dan sampling rate untuk kebutuhan sistem Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebenarnya saya sering melihat bahwa banyak customer mengabaikan spesifikasi yang sama pentingnya, yaitu apakah device tersebut bertipe multiplex atau simultan. Pilihan yang salah dapat menyebabkan device yang dipilih tidak tepat untuk sistem Anda. Nah, untuk device data akuisisi sebenarnya dibagi dua. Yang pertama itu yang bertipe multiplex, kemudian yang satu bertipe simultan. Jadi perangkat yang bertipe multiplex akan menggunakan satu edisi untuk beberapa channel, beralih dari satu channel ke channel lainnya dalam satu sampel pada suatu waktu. Sampling rate Anda dibagi di antara beberapa channel, dan sampling rate maksimum per channel akan berkurang saat Anda menambahkan inputan ke channel Anda yang lainnya. Sedangkan device yang bertipe simultan di sisi lain memiliki satu edisi per channel, yang berarti Anda dapat mengakuisisi sampel secara paralel dengan sampling rate maksimum, tidak peduli seberapa banyak channel yang Anda gunakan. Jadi yang mana yang tepat untuk sistem Bapak Ibu sekalian? Nah, device yang bertipe multiplex ini cenderung lebih terjangkau, sementara device yang bertipe simultan itu lebih unggul dalam hal kinerja atau performa. Sebenarnya kedua device ini dapat dibedakan berdasarkan sampling rate yang dicantumkan. Misalkan
2 kilo sampling per second. Kemungkinan device tersebut bertipe multiplex. Kemudian yang lainnya misalkan 2 kilo sampling per second per channel. Nah, kemungkinan besar device tersebut bertipe simultan. Oke, untuk kesimpulannya, untuk setiap sinyal yang perlu Anda ukur, Anda harus mengetahui seberapa tepat Anda memerlukan data, seberapa besar amplitudo sinyal yang perlu ditangkap, dan seberapa sering frekuensi sinyal yang diperlukan. Dan bagaimana ketiga hal tersebut cocok untuk sistem yang Anda miliki. Terima kasih atas kehadirannya pada para peserta, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.